Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Beri syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih izinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Kifayatul Awam tentang ilmu tauhid. Dan sepertinya jadwal yang diberikan oleh Bapak Kalpas, kita akan berjumpa setiap Selasa berarti. Jadi Tengku Zarkashi kemudian sudah ganti ke hari Kamis. Jadi Selasa berarti kemudian akan bersama mungkin akan jumpa saya. Tapi walaupun demikian kemungkinan besar minggu depan saya tidak izin. Jadi apakah minggu depan saya digantikan ada karena mau ke semuanya, mau ke tempat daerah anak, makanya minimal kita bisa berjumpa Selasa ini ya, bisa pasti bersama ya. Jadi insya Allah kita bisa belajar sedikit tentang ilmu tauhid pada hari ini. Kalaupun saya ada di berangkat karena tetap masih di Selasa, kalau saya berangkat izin tapi mungkin diganti sama yang lain sebentar. Pastinya kita masih belajar bersama, dan seperti biasa metode pengajian kita menyimak dari pembacaan kitabnya dan nanti apabila ada pertanyaan, ada masukan, ada sharing, kita bisa cerita bersama karena bukan dari saya sendiri tapi dari kita semua. Selawat beriring salam mari selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini kita juga mungkin akan sedikit mengupas apa yang diajarkan Rasulullah, dan kebetulan sekali pengajian kita kali ini berkenaan dan bersangkutan dengan hal yang selalu diperbincangkan, diperdebatkan bahkan tentang sifat Allah, mukhalafatul hawadis. Jadi salam dia. Pembahasan kita kali ini sudah sampai pada sifat keempat, dan sifat inilah yang harus banyak kita pahami, banyak kita perdalam kemahiran kita tentang sifat ini, karena disinilah banyak orang jatuh akidahnya. Baik, kita mulai pengajian kita hari ini, dan pastinya seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh tunjukkan langsung, boleh bertanya langsung di tengah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan manfaat dari ilmu pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini ada guru kita, Guru Samsul bersama kita. Nanti apa-apa yang masalah yang masih lah gitu. As-sifatur rabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Bermula sifat yang keempat yang wajib baginya Allah Ta'ala itu al-mukhalafah lil hawadith, artinya perbedaan dengan makhluk. Hawadith ini apa? Di ada diartikan al-makhluqat, yaitu segala makhluk. Jadi hawadith jamak daripada hadis, yaitu segala yang makhluk, segala yang diciptakan. Jadi makhluk adalah isim maf'ul, sedangkan fa'ilnya adalah khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan. Wallahu ta'ala mukhalifun likulli makhlukin, maka bermula Allah Ta'ala itu berbeda. Ini harus digarisbawahi. Allah Ta'ala berbeda likulli makhlukin, bagi setiap makhluk. Siapakah makhluk itu? Min insin,
daripada manusia. Tapi Allah beda dengan kita. Wa jinnin, dan jin. Allah juga beda dengan jin. Wa malakin, dan malaikat. Wa ghairiha, dan selainnya semua makhluk yang telah disebutkan. Jadi Allah Ta'ala wajib kita yakini, wajib kita ikatkan, wajib kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan setiap makhluk yang ada. Berbeda makhluk baik itu berupa manusia. Jadi kalau kita lihat manusia itu duduk, pakai pakaian, pakai baju, punya kepala, punya kaki, punya tangan, manusia itu punya mata, maka Allah pasti beda dengan itu. Begitu juga jin. Jin tidak nampak dilihat, tapi dia ada. Apakah sama dengan Allah? Tidak. Karena Allah juga bukan terbuat dari api, karena Allah bukan makhluk. Malaikat punya sifat seperti malaikat diciptakan dari cahaya. Dia punya sayap, punya tubuh yang besar. Apakah Allah seperti itu? Tentu tidak. Jadi kalau seandainya kita melihat ada fenomena yang nampak di langit, apakah tiba-tiba ada sesuatu yang bersayap, apakah Allah menampakkan dirinya? Bukan. Karena Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Tapi mirip malaikat? Tetap tidak. Karena Allah Ta'ala harus kita yakini, kita pastikan dalam hati kita, Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala makhluk. Fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadithi min masyiyyin wa qumudin wa jawarihin. Maka tidak sahlah mensifatkan Allah Ta'ala dengan segala sifat makhluk. Daripada berjalan, kita waktu naik kendaraan, kita melihat bulan purnama di atas kepala kita. Lalu kita bayangkan saat kita berjalan seakan-akan bulan mengikuti kita. Apakah Allah juga seperti itu? Hari ini kita ke penjara, Allah mengikuti kita ke penjara. Kita keluar penjara, Allah juga mengikuti kita. Tidak. Allah tidak berjalan. Lalu apakah Allah duduk bertempat di satu tempat? Tidak juga. Jadi ku'udin, apakah yang dikatakan Allah duduk di atas arash, Allah duduk di atas kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, Allah duduk dimanapun? Salah. Karena Allah tidak duduk, tidak berjalan, dan tidak ada anggota. Jadi kalau dikatakan Allah penampakan, kemarin di NASA pernah difoto satelit, jadi ada seperti bunga merekah dan seperti kelopak mata. Penampakan mata Allah di langit. Apakah benar? Tidak. Allah tidak bermata. Allah tidak bermata. Allah melihat tapi tidak menggunakan mata. Jadi Allah tidak mempunyai tangan. Ya Nullahi fawqa aydihim. Apakah tangan Allah di atas tangan mereka? Dia jarotannya. Nah, jarot Allah bukan. Yang dimaknakan seperti kita bahas kemarin, makna kekuasaan adalah makna tangan dimaknakan dengan kekuasaan. Jadi apapun yang ayat Quran memaknai tentang Allah punya anggota, ada dua pendapat. Pendapat ulama khalaf adalah menakwil, meniadakan, artinya membiarkan tanpa tafsir. Yadullahi fawqa aydihim, yad Allah di atas yad mereka. Sedangkan ulama ulama khalaf menafsirkan dengan sesuatu yang tidak mengurangi kemahasucian Allah, tidak mengurangi kehebatan Allah. Yad itu diartikan boleh dengan kekuasaan, boleh dengan sesuatu yang lain yang tidak mengurangi apa yang sifat Allah yang tercela. Jadi seperti kita bahas kemarin, kita tetap harus berpegang teguh kepada Allah. Kita yakini Allah itu ada, dan kita yakini Allah tidak sama dengan kita. Karena saat kita yakini itu, terkadang muncul apa yang disebut keajaiban-keajaiban. Seperti itu kita pada akhir pengajian kita yang lalu, saat kita terkadang putus asa dengan berbagai masalah yang kita hadapi, lalu kita pasrahkan diri kita kepada Allah, di saat itulah muncul keajaiban. Jadi kita nggak tahu Allah menolong kita dari sisi mana. Ibu yang sudah mengalami sendiri permasalahan kehidupan beliau, dan alhamdulillah Allah berikan solusi. Tuan Nami yang barusan duduk di sini juga 2 minggu yang lalu pertemuan beliau minta amalan, dan beliau amalkan sholat hasbullah, artinya sholat hajat dengan mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah alhamdulillah
Sampai kemarin beliau tinggal 1 kali sidang lagi dan kemungkinan menyatakan tidak bersalah. Jadi Allah berikan banyak kelebihan kepada kita selama kita membersihkan tauhid kita, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau selama ini kita berdoa masih melihat ya Allah, lebih pren ya gani lebih pren sama begini. Yang mengatakan waktu tapi Allah ya itu. Berarti ada yang salah dengan tingkat kita. Ada yang salah dengan tauhid kita. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena kita tidak kenal siapa Allah. Allah kita pikir di atas. Saat Allah kita pikir di atas, berarti Allah bertempat. Saat kita minta sama Allah dan kita yakini seperti itu, Allah tidak kabulkan. Kata Allah, tapi kamu bukan minta kepada saya. Ikan nak ketulilung. Hari ini sama seperti kita mau minta keringanan, mau minta PB. Oh iya, kita berbuat dengan kepala penjara. Karena kita nggak kenal kepala penjara, duduk nunggu samsul tapi tiba-tiba kepala penjara karena ada pneumonia. Padahal kan bukan. Kalaupun kita jumpa kepala penjara lalu kita salah tanya, tidak akan ada respon dari beliau karena kita salah. Nah, pasal seperti itu akidah kita selama ini harus kita benarkan. Jangan sampai kita berpikir dulu kita pernah melihat stiker zaman-zaman kita kecil dulu ada tangan seperti ini, jodoh di tangan Tuhan. Lalu ada gambar tangan, ada foto di situ. Kita bisa menggunakan foto pacar kita atau siapa orang yang berdekatan kita. Jodoh di tangan Tuhan, tapi tangan bentuknya. Kalau ini tergerak dalam pikiran kita dan ada dalam bayangan kita bahwa Allah punya jawari, punya anggota, hati-hati, doa kita bisa tidak dikabulkan karena salah posisi, salah sasaran, salah tujuan, salah maksud. Sama seperti mungkin pernah saya cerita, saat kita minta proposal ke Pak Bupati, padahal kita sudah kasih sendiri, tapi Pak Bupati tidak menerima karena yang terhormat Bapak Bui Bupati. Jadi kurang kesal dia. Pak Bupati tapi boleh Bui Bupati, berarti kan kalau kadang Bui itu ada nanti itu ada Bui lain. Jadi saat kita salah meminta kepada siapa kita tidak kenal Allah Ta'ala, makanya disitulah posisi kita bermasalah. Posisi kita tidak bisa menaikkan hati kita dengan Allah, dan disinilah muncul kenapa doa kita tidak terkabulkan. Bahwa ta'ala munazzahun anil jawarihi min famin wa ainin wa udunin wa ghairiha. Maka Allah Ta'ala bersih, munazzahun itu suci atau bersih daripada segala anggota. Min famin, Allah nggak punya bibir, nggak punya mulut. Wa ainin, nggak punya mata. Wa udunin, dan telinga. Wa ghairiha, dan selainnya. Allah jangan bayangkan Allah punya telinga, punya hidung, punya mulut, nggak ada. Jadi kalau kita bayangkan seperti pernah saya cerita ada pengajian di Manggelung dulunya pernah saya cerita, Allah bersifat dengan basar. Kami nggak di tauhid juga. Allah bersifat dengan basar. Basar itu yang maha melihat. Saat kita bisa melihat, Allah berikan sedikit basarnya kepada kita agar kita bisa melihat. Jadi Allah titipkan basarnya Allah pada bola mata kita. Kalau kita melihat dengan bola mata kita adalah bola mata Allah. Lalu kita melihat dengan bola mata Allah. Seakan-akan yang kita dengar itu benar, tapi itu salah. Yang pengajian yang belum dengar dan itu salah. Benar-benar. Jadi miona dunia lagi itu salah. Arti yang salah apa? Bola mata Allah betul. Artinya bola mata yang Allah berikan kepada kita, bukan bola mata Allah. Jadi seakan-akan kita melihat lo kalanya berarti lo sampaikan ini CCTV sampai kepada Allah, bukan. Allah melihat melalui bola mata kita, bukan. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kita untuk melihat, tidak butuh pegawai, tidak butuh anak buah, tidak butuh. Apakah hanya dengan malaikat rakib dan atid saja Allah mengetahui perbuatan kita? Tidak. Seandainya pun malaikat rakib atid tidak dititipkan kepada kita, Allah juga tahu yang kita kerjakan. Jadi Allah bukan membuat malaikat ini sebagai CCTV. Kapan lagi tanya tadi ke penjara. Lalu kita punya kedai di kampung. Kampungnya mana kedai? Urung lain jaga. Saat kita taruh, setiap pagi kita suruh istri kita beli 1 renceng kopi saset Nescafe, katakanlah dia tegaya
dapat kopi, sabor enceng ada 10 kopi atau 10 sen. Lalu tiba-tiba setiap kita kutip uang sore hari, selalu nggak ada uang, nggak ada rame. Tapi ternyata ini setiap ijak tiba kopi dalam kehidupan. Di penduk kopi tanya lihat kopi di setiap dia jualan yang diambil kopi dia, kopi kita tetap nggak ada. Wadah cek, mana kopi ibu? Nah, untuk mengatasi kecurangan ini kita taruh CCTV. Benar kalian, pada kopi. Kita butuh CCTV. Tanpa CCTV kita nggak bisa datang ke sana karena kita di penjara. Kita bisa pantau melalui HP sekarang. Tapi Allah tidak butuh ini. Allah tidak butuh malaikatnya untuk mengawasi kita. Allah tidak butuh sesuatu apapun untuk mengawasi kita. Karena Allah pun tidak butuh mata kita untuk melihat. Allah benar tidak pakai mata. Karena kita tidak perlu, Allah tidak perlu mata, bahkan tidak perlu bola mata kita. Bisa dipahami perbedaan Allah dengan makhluk, dan inilah yang harus kita lakukan dan kita yakini. Faqullu ma khatara bi balika min qaulin wa ardin wa qasrin wa samnin fallahu ta'ala bi khilafihi. Maka apapun yang muncul di pikiranmu daripada tinggi, besar, pendek, gemuk, maka Allah Ta'ala adalah kebalikan itu. Sang Allah Ta'ala raya panjang boleh tidak salah. Sang Allah pijut panjang salah juga. Berarti Allah enggak juga. Berarti apapun yang muncul di pikiran kita tentang Allah, semuanya salah. Bekna pikiran ditanya, bekna putra tayakini ataupun tak bayangkan bahwa Allah seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita bayangkan tentang Allah semuanya salah. Karena Allah Ta'ala an jami' awsafil khalqi, maha suci Allah Ta'ala dari sekalian sifat para makhluk. Jadi Allah bersih, Allah suci, Allah bebas dari segala sesuatu sifat makhluk. Jadi selama ini kita terkukung dengan pikiran kita. Tanya ku yang natong kakalan, itulah yang kita ketahui. Kita melihat di langit ada warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, mejiku, hijini, ungu. Kita tahu. Di luar warna itu kita nggak tahu karena kita nggak pernah lihat. Jadi kita terkukung, terkunci dengan sesuatu yang kita pernah lihat, pernah bayangkan. Bahkan saya pernah cerita, saat alam ini dihilangkan oleh Allah, maka seluruh makhluk itu hilang. Seluruh makhluk hilang, bumi hilang, langit hilang, orang hilang, gunung hilang, semuanya hancur. Kullu man 'alaiha fan. Bahkan semua benda, semua yang pernah diciptakan itu hilang. Jadi kalau kita selama ini membayangkan semua hilang, kita bayangkan misalnya warna, coba tutup mata kita bayangkan warna kuning hilang dari bumi, hilang. Warna hijau hilang, kita bisa bayangkan. Warna biru hilang, kita bisa bayangkan. Warna hitam juga hilang. Warna hitam yang selama ini kita lihat ternyata juga hilang. Bayangkan bagaimana apabila semua warna termasuk warna hitam hilang. Warna apa yang ada? Karena warna hitam juga hilang. Kalau kita selama ini mungkin melihat ada warnanya, warna hitam paling enggak yang kita ketahui, tapi saat kiamat terjadi bahkan warna hitam yang kita ketahui seperti ini pun hilang. Pikiran kita tidak bisa membayangkan apabila ada sesuatu yang tanpa warna. Nah, inilah hebatnya Allah. Saat semua sudah hilang, saat itulah Allah berkata. Bahkan malaikat Israel pun sudah mencabut nyawanya sendiri. Hari ini aku adalah Tuhan. Siapa yang mengaku Tuhan selain aku? 4 orang yang mengaku selamanya Tuhan. Gak ada lagi. Karena sesuatu gak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Saat kita berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, kita harus membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang pernah kita lihat. Jadi baik nata bayangkan Allah pijut, tempur, panjang, panut, nggak ada. Allah bukan seperti itu dan tidak perlu kita bayangkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Terus Allah bagaimana? Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Ustadz, kami nggak bisa bayangkan. Nah, disinilah makanya kita setiap
pengajian tauhid kita membuat permainan. Maksudnya ada permainan-permainan yang membuat visualisasi kita jalan. Artinya bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu yang kadang-kadang di luar akal kita, di luar pikiran kita. Nah hari ini sambil mengisi waktu, kita baru jam 3, ada ya kalau ini teman-teman kemarin Kedim belum enggak. Jadi ini ada seutas tali, saya pernah bawa tali ini, tali biasa. Tadi nggak ada dia karena ini bukan sesuatu yang bisa membebaskan kalian dari penjara, bukan ya. Jadi tapi kita mau bayangkan sesuatu. Artinya apa? Selama ini pikiran kita terkukung. Kita berada di suatu tempat terkurung di sini. Dan mungkin boleh diberikan juga terlihat di kawan-kawan mungkin melihat atau pernah lihat kalau kita loh bayang. Jadi kalau mau lihat, mau bayangkan, mau pegang, jadi itu kali biasa mainan anak-anak. Cuman saya lihat bahwa untuk bisa diperiksa apakah ada sesuatu yang aneh atau ada magnetnya atau ada apa enggak. Jadi kita mau cerita, selama ini kita terkukung di sini. Artinya kita nggak bisa melihat dunia luar. Soka Presiden pemerintahan Jokowi, soka menteri BUMN, siapa kepala Pertamina, kita nggak tahu karena kita di sini terus. Tapi walaupun kita berada di suatu tempat tertutup, jangan sampai pikiran kita terkurung. Karena sebenarnya kita bisa membebaskan diri kita dari fisik kita yang ada di sini. Tubuh kita boleh terpenjara, tapi pikiran kita bisa keluar. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang kita bayangkan sang-sang mungkin belum penjara di pancara udah lebih mungkin lebih enak lebih samsul. Tapi ini bisa terjadi kalau kita yakin dengan keberadaan Allah. Makanya kita dengan sifat Allah mukhalafatul lil hawadis, kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita selama ini kita yakini adalah Allah yang tidak sama dengan makhluk apapun. Allah tidak sama sehingga kita bisa bergantung dengan Allah. Jadi hari ini kemarin kita sudah bermain bagaimana tali ini bisa menembus tangan. Mari saya bayangkan ke depan. Jadi bayangkan tali yang tadi saya tunjukkan, saya pegangkan ke yang lain, tali biasa. Tapi tali ini bisa menembus tangan. Kita sekarang akan praktekkan dengan cara yang agak sedikit lebih rumit. Jadi talinya membentuk tali besi. Artinya kalau kalian berada di belakang tali besi, bisakah tali ini atau kita bayangkan ini orang, bisakah menembus tali besi? Kalau kita coba ya, artinya di sini kita butuh keyakinan kepada Allah dan butuh amaliyah juga pastinya. Jadi saya mohon satu orang yang bisa maju ke depan, siapa saja? Satu orang. Nah, mesti siapa aja? Yang baik dengar. Oh iya, boleh. Memang ini kan satu orang ya, kita mau tunjukkan ya, sini ya begini. Ada waktu. Jadi tunjuk tangannya ke atas, lalu pegang tangannya dari atas, pegang dari titik. Seandainya kalian berada di bawah atau di dalam tali besi, ini kan nggak mungkin keluar. Saya tarik ke sini nggak mungkin. Kalau ke sini tertahan sama tangan beliau. Kalau ke sini saya tarik, nggak tertahan ya. Karena mau kemana? Ini nggak mungkin. Jadi kita kadang-kadang dalam penjara jauh dia mesangkut ke mukurung, tapi ya bapak nggak bisa. Seperti kita kondisi seperti ini. Jadi bayangkan kalau kita mau keluar dari penjara, artinya sangat rumit, sangat sulit sekali untuk kita bisa keluar dari penjara. Keadaannya sangat tidak memungkinkan kalau kita mau keluar dari penjara karena memang kondisi kita terkurung dan terjepit. Ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, kemanapun nggak bisa. Ya, bisa dipahami kondisi ini? Bisa ya? Tapi hari ini kita mengenal Allah. Allah itu punya sifat dan kita bisa amalkan ini.
Kita pernah melihat dan pernah mendengar dari buku tentang cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah terkurung dalam perut ikan Nun selama 40 hari. Lalu saat itu beliau berdoa dengan sebuah doa namanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau saat itu Nabi Yunus berdoa lalu beliau bingung dan tak tahu bagaimana. Saat beliau berdoa seperti ini, ya, mungkin kita butuh usaha keras ya. Saat beliau berdoa dan segala macam La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, lalu Allah memberikan hidayah dan petunjuk pada Nabi Yunus. Berapa kali berdoanya? Sampai 1000 kali. Jadi kalau kita mau berdoa sampai 1000 kali, maka yang terjadi kita bisa melepaskan diri dari hubungan, dari apapun yang selama ini mengikat kita. Kalau kita mau amalkan, mau lakukan selama ini, kita bisa. Jadi silakan. Artinya apa? Memang sulit. Nggak selalu berfungsi. Tentu lu nggak beli bagel. Ya mungkin Anda harus 2000. Artinya, kenapa kita ceritanya di penjara? Ada usaha di sini. Kadang-kadang ya Hendra sampai sakit karena saya tarik ini. Tapi ya doa ini nggak selalu. Ada yang sekali langsung bisa, ada yang 2 kali langsung bisa. Apakah kita harus cari celah, cari besinya di mana yang lemah? Bisa jadi. Tapi saya bukan ajarkan untuk kabur dari penjara. Artinya kalaupun kita tahu cara ini, Anda tidak boleh keluar melanggar hukum. Kalaupun Allah berikan amai doanya, amai dalam barak, tiba-tiba amai, drone tiba-tiba kau luar. Sama enggak? Kenapa? Ini nggak boleh melanggar hukum. Kecuali Allah berikan jalannya dengan jalan hadafiah, artinya dengan jalan Allah permudah. Allah beriah, seperti Samson Betawi dulu pernah lihat ya, Samson dia bisa buka tali besi lalu dia keluar, ambil makan dia masuk lagi, tutup lagi, emak juga begitu. Nah posisinya seperti itu kurang lebih. Jadi bayangkan kalau kita selama ini hidup dalam penjara, jangan sampai pikiran kita terkukung, jangan sampai kitanya timbul susah. Makanya saya hari ini hadir sebagai Nurul, anggap guru boleh, anggap teman boleh. Kebetulan saya juga teman banyak di sini, tetangga saya juga ada di sini, alhamdulillah. Tapi bayangkan ini saya hadir di sini untuk sama-sama bersama dengan kalian, mungkin sedikit memberi inspirasi, motivasi. Kalau yang merasa terhibur, anggap hiburan juga boleh. Artinya kalau mau belajar, kita belajar sama-sama juga boleh. Artinya kalau kalian nanti merasakan sesuatu yang khariqul lil adat, keluar dari kebiasaan, kalian akan merasakan bagaimana keajaiban yang Allah berikan kepada kalian. Tunggu Sami, kan saya cerita, beliau sholat hajat 4 rakaat, 1 rakaat itu cuma baca Bismillah wa ni'mal wakil 450 kali. Beliau melakukan kemarin, kalau drone kalian tip belum jangan, tip lebih bijak saja dulu. Untuk timbang cara pokoknya kasus narkoba ya. Jadi hampir tidak bisa lepas. Tapi barusan begitu datang masuk ke sini, alhamdulillah itu berkat doa drone, putusannya tidak bersalah. Tapi tinggal 1 kali jeda. Allah berikan keajaiban. Mungkin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin yang kita baca hasilnya seperti ini. Jadi jangan lupa mengamalkan, dan ijazah ini saya ambil langsung dari Abu Muni. Dia mengajarkan, dan pernah saya bicarakan juga sebelumnya bagaimana kita bisa selamat dari segala macam permasalahan kehidupan kita. Walaupun kita di penjara, kita bisa keluar dari penjara. Kalau kadang Allah berikan ke masing-masing orang berbeda. Ada yang keluarnya dari barak, keluar terali saja. Ada yang damai dari barak, kita masuk dalam salah. Nah yang damai dalam salah, itu dulu apa dulu. Nah yang dari sini program kita macam-macam Allah berikan. Jadi itu beda orang, masing-masing beda. Tapi saya tidak mengamalkan bulan 4 urusan itu juga. Orangnya kena kejadian saat saya khutbah di sini, lalu tiba-tiba saya cerita tentang bagaimana kita bebas dari sini. Ada yang langsung keluar, dia sembahyang Jumat. Tapi saya nggak suruh keluar dengan cara itu. Katanya berdoalah agar Allah memperbaiki kehidupan kita, agar Allah membolak-balikkan hati orang yang berperkara dengan kita. Di bagaimana kejadian seperti guru kita bersama yang mengajar kita di sini di jadwal tersebut,
Ada yang sampai hukumannya 200 bulan penjara. Bagaimana ceritanya 200 bulan penjara? Bingung, banyak peker misalnya. Nah, disinilah Allah yang mukallibal qulub. Di sini kita minta sama Allah. Bagaimana cara kita minta sama Allah? Kita harus kenal Allah. Salah satunya mengenal dengan sifat Allah, bahwa Allah yang saya yakini, Allah yang saya sembah beda dengan makhluk. Ketika kita ditanyai orang, apa dalilnya bahwa Allah itu beda dengan makhluk? Wad dalilu ala wujubi mukhalafati lahu ta'ala. Wad dalilu ala wujubi mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadisi yumathiluhu ta'ala, bahwa sesungguhnya jika ada sesuatu daripada hawadis yang sama dengan Allah Ta'ala, ay idza kana Allah Ta'ala law faradat tisafuhu bi syai'in mimma tasafa bihil hadithu lakana hadithan. Artinya, apabila adalah Allah Ta'ala bersifat dengan suatu sifat yang disifati oleh hadis, artinya oleh makhluk, maka Allah Ta'ala adalah makhluk. Hawadis, makhluk. Hari ini kita duduk, maka kalau Allah duduk, berarti Allah juga makhluk. Paham? Ini dalilnya. Berarti dalil Allah Ta'ala beda dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, pakar dan pengakhiran bahwa Allah Ta'ala beda dengan makhluk. Karena kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, pastinya Allah Ta'ala juga makhluk, karena sifatnya sama dengan makhluk. Jadi kita sudah bisa bayangkan, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk, maka Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Wa idza kana Allah Ta'ala haditsan laftakara ila muhdisin wa min muhdisuhu ila muhdisin wa hakaza wa yalzamu duru aw tasalsulu wa kullu minhuma muhalun. Dan apabila Allah Ta'ala itu makhluk, maka Allah Ta'ala butuh pada pencipta, dan apabila Allah Ta'ala butuh pada pencipta, terjadilah yang kita cerita minggu lalu, dur dan tasalsul. Dur berputar-putar, Allah Ta'ala diciptakan oleh si A oleh Allah Ta'ala. Tasalsul, Allah Ta'ala diciptakan oleh si A oleh si B oleh si C dan seterusnya, tanpa kehabisan. Dan ini kedua mustahil. Bisa dipahami? Jadi kalau kita cerita, ini pernah saya nampakkan kemarin permainannya. Kalau kita bercerita tentang sifat yang hadis, maka banyak sifat hadis yang tidak mungkin terjadi pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala berdiri, Allah Ta'ala ada di tempat manapun, itu mustahil. Dan saya sudah pernah cerita kemarin, Allah Ta'ala itu mustahil berpindah, karena berpindah itu adalah sifat daripada makhluk. Kita sudah pernah cerita kemarin. Bagaimana, sudah pernah saya nampakkan bagaimana karet ini. Karet ini hadis, karet ini makhluk. Karet berwarna kuning hari ini berada di tangan saya, di jari telunjuk dan jari tengah. Tapi karena ini hadis, ini makhluk, dia mungkin bersifat dengan pindah. Hari ini dia berada di sini, tapi saat, jangan berkedip ya, jangan berkedip, semua lihat di sini. Sudah pernah saya praktekkan, tapi jangan berkedip. 1, 2, 3. Karetnya berpindah dari jari kelingking ke jari manis dan jari kelingking. Jadi kalau kita misalnya melihat, kok bisa kan seperti itu? Kita pun yang di penjara, hari ini kita berada di LP loh soalnya. Kita juga bisa pindah ke LP, Takengon misalnya. Bisa pindah kemana-mana. Artinya ini bukan sesuatu yang mustahil. Dan tidak ada apapun di sini. Tidak ada apapun, ini karet biasa. Dan tadi saya taruh di sini, kalau mau diperiksa karetnya juga boleh. Jadi karet biasa juga, karet bekas makan nasi, tadi banyak makan nasi dapat karet ini. Posisinya seperti itu. Artinya kalau kita selama ini sebagai motivasi untuk kita. Kalau kita selama ini bingung, galau, bagaimana lo kok stabil-stabil dalam penjara? Sebenarnya Allah cuma merubah sifat kita. Dulu kita berada di luar, sekarang kita masuk ke dalam. Tapi sebelum kita berada di penjara, kita ada di luar juga sebelumnya. Dan mungkin saat kita keluar, ada orang lain yang masuk ke dalam. Ini di sini di tangan saya ada karet warna kuning, ada karet warna merah. Kuning di jari telunjuk dan jari tengah, merah berada di jari manis dan kelingking. Artinya kita anggap seandainya ini kita dulunya berada di luar penjara dan orang lain berada di penjara, mungkin saat ini kita bertukar, jangan berkedip, bertukar posisi seperti ini. Jadi posisi jari merahnya itu di sini.
Artinya kita pindah masuk dalam penjara. Posisinya seperti ini. Jadi cuma berpindah posisi, dan ini kita mencetak kejadian yang mungkin terjadi pada makhluk. Artinya pada kita yang seorang makhluk bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Kita bisa berpindah dari penjara dari luar penjara tadinya ke dalam penjara, dan juga pastinya kita juga bisa keluar lagi dari penjara ini. Jadi nggak ada masalah ya. Kita bisa berpindah-pindah segampang itu. Kalau kita yakin kepada Allah, kita bisa berpindah kapan saja. Jadi kita mau berpindah, atau misalnya kita berada dalam penjara nih,